Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Sekarang ini kita tiba pada segmen tanya jawab antara jamaah dengan narasumber kita Pak Quraish Shihab. Baiklah, ibu-ibu silahkan langsung, siapa yang bertanya? Ya, silahkan Mbak. Saya dengan Bu Yuli. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua manusia mampu memahami Al-Quran. Bagaimana memahaminya menurut Pak Quraish? Terima kasih. Al-Quran prinsipnya sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Ya kan? Itu jelas. Hudal linnas. Ada di antara orang-orang yang ditujukan kepadanya Al-Quran itu yang tidak mau menjadikannya petunjuk. Tidak dapat. Ada lagi yang mau ada lagi yang percaya pada Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya. Nah, jadi yang tidak, sebenarnya siapapun yang mau mempelajari Al-Quran itu pasti Allah bantu dia. Allah bersumpah berkali-kali. Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami bersumpah sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Jangan pernah berkata bahwa saya nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Ya. Dari satu sisi, kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, bisa pelajari tafsirnya. Ada tafsirnya Buya Hamka, ada tafsirnya almarhum Hasbi As-Siddiqi, ada banyak tafsir. Yang kedua yang saya ingin katakan, sekian banyak pakar tafsir yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Imam Ghazali itu orang dari Persia, bukan orang Arab. Tapi dia mau. Nah, jadi itu tadi. Memang benar banyak yang tidak paham Al-Quran karena dia tidak mau. Ya kan? Saya kira itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, silakan. Nama saya Ibu Eti. Yang saya tanyakan kepada Bapak Quraish, usaha apa yang bisa kita lakukan di dunia ini supaya kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti? Terima kasih. Terima kasih. Saya beri Ibu contoh. Saya perlu bantuan. Si A bisa membantu, ya tahu ya. Tapi saya tidak kenal dia. Namun saya tidak pernah maki dia. Ya. Maka syafaat itu artinya saya menggunakan pihak ketiga agar saya bersama pihak ketiga pergi minta tolong pada itu tadi. Syafaat. Oke. Saya walaupun tidak kenal Ibu secara langsung, tapi Ibu tahu bahwa saya nggak maki Ibu. Oke? Nah, saya pergi ke orang lain. Tolong sama saya atau pergilah minta bantuannya supaya saya dibantu. Oke. Kita lihat lagi sekarang. Kira-kira yang saya mintai tolong ini mau membantu kalau dia tidak kenal saya? Tidak. Ya kan? Tak mungkin mau. Kamu siapa? Apalagi kalau dia kenal saya orang jahat. Gitu kan? Ah, begitulah kira-kira syafaat. Saya punya dosa pada Allah. Saya bisa-bisa mendapat siksanya, ya kan? Tapi saya tidak maki Tuhan. Saya hanya amal saya kurang. Maka saya pergi kepada Nabi. Ya, Nabi tolong. Nabi akan lihat, kamu siapa toh?
Kamu tidak pernah kenal saya. Kok baru-baru sekarang ini datang? Iya, iya. Nah, jadi kalau mau dapat syafaat, berkenalanlah dengan baik, bersahabatlah dengan orang yang Anda mau mintai tolong. Nah, dalam hal ini, orang yang paling disukai Allah itu dan sebagainya itu adalah Nabi Muhammad. Banyaklah berkenalan dengan beliau, banyaklah bersahabat dengan beliau, tapi beliau tidak akan bantu kalau ini kamu durhaka nih. Kalau begitu, beramallah sekuat kemampuan. Boleh jadi angkanya 5, ya toh ini tidak lulus nih 5. Datang sama saya, oke deh tolong deh Pak, itu dia sebenarnya sakit waktu itu dia ini, ya kan? Itu syafaat. Kalau ada orang nggak kenal Nabi, nggak kenal ini, oke deh saya harap syafaat, tidak mungkin. Ya, jadi banyak berkenalan dengan Nabi, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebajikan, insya Allah Nabi mau bantu. Saya kira itu syafaat, ya, itu secara umum gambarannya. Oke, sudah jelas ya Ibu-ibu, insya Allah ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pada sesi pertanyaan di berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kalau dari segi ilmu hadis, sunnah itu adalah perbuatan, ucapan, dan pembenaran Nabi. Ya kan? Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Sri. Saya ingin bertanya dengan Pak Quraisy, apakah wahyu hanya diturunkan kepada orang-orang tertentu? Dan apakah wahyu hanya diturunkan kepada manusia, tidak kepada makhluk lain? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Wahyu, suatu kata bisa difahami sesuai pemahaman bahasa. Bisa juga difahami sesuai dengan pemahaman istilah. Bisa juga difahami sesuai dengan pemahaman sehari-hari. Kalau saya berkata ibu, apa artinya ibu? Ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak, dia ibunya. Nah, dalam pemakaian sehari-hari, ibu tidak harus orang yang melahirkan. Itu pemakaian sehari-hari. Apa artinya sunnah? Sunnah dari segi bahasa kebiasaan. Tetapi kalau dari segi ilmu fikih, sunnah itu sesuatu yang dianjurkan, yang apabila dilakukan dapat pahala, apabila dikerjakan. Nah, kalau dari segi ilmu hadis, sunnah itu adalah perbuatan, ucapan, dan pembenaran Nabi. Ya kan? Nah, wahyu begitu. Kalau saya berkata wahyu dari segi bahasa, itu berarti isyarat yang cepat. Saya mengerlingkan mata begini, itu wahyu. Saya beri isyarat cepat. Ya kan? Nah, kalau saya berkata menyampaikan sesuatu kepada siapapun, itu juga wahyu. Allah menyampaikan, mengajarkan kepada lebah. Kamu lebah, cari tempat tinggi. Itu Al-Quran menyatakan wahyu itu. Ya, bisa lagi wahyu kalau dikaitkan dengan Nabi. Wahyu itu adalah informasi Allah khusus kepada Nabi menyangkut ajaran agama atau semacamnya. Jadi kalau saya berkata binatang dapat wahyu atau tidak, dapat wahyu, tapi artinya begini, ada tidak manusia selain Nabi yang dapat wahyu? Saya katakan tidak ada. Kalau yang Anda maksud wahyu adalah tuntunan Allah yang diberikan. Itu begitu artinya wahyu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya Ibu, silakan selanjutnya. Saya Inaya. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa sebenarnya keberatan paling utama dari kaum Quraisy terhadap Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau menerima Al-Quran? Terima kasih. Terima kasih. Ya, mereka tidak mau menerima Al-Quran bisa jadi karena tidak ngerti. Bisa jadi karena hatinya tertutup. Bisa jadi juga mereka punya kepentingan. Kalau percaya Al-Quran, kepentingannya hilang.
Jadi itu sebab-sebabnya. Gitu, saya kira demikian. Oke, baik Pak. Dari pembelajaran hari ini Pak, minta tolong untuk diberikan kesimpulannya. Kesimpulannya, apa sih kesimpulannya nih? Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab yang mestinya dekat kepada kita. Gitu. Kandungannya itu sangat sesuai dengan jati diri kita sebagai manusia. Dia penuh berkah, dan keberkatan itu diperoleh setelah kita melangkah. Jangan tunggu dia, harus melangkah untuk menyambutnya. Yang kedua, siapapun yang berkata dia mendapat wahyu, dalam arti, tadi ada pertanyaan tentang wahyu loh, dalam arti dia mendapat informasi dari Allah, padahal dia tidak mendapat informasi sedikit pun, itu salah seorang yang paling berlaku aniaya. Sedangkan kita percaya bahwa tidak ada lagi wahyu berupa tuntunan agama setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sekarang yang berkata dapat wahyu ini, tidak ada itu. Yang ketiga yang saya ingin katakan, bahwa orang-orang yang baik itu, yang taat itu, keluar rohnya dengan tenang. Orang-orang yang durhaka itu keluar rohnya dengan amat menyakitkan, dinazak, dicabut. Karena dia bertahan, dicabut. Yang terakhir, bahwa di hari kemudian, apa yang kita duga sebagai sebab, itu hilang semuanya. Yang terlihat hanya kuasa Allah semata-mata. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Pak Quraisy atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang diantaranya menegaskan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, disertai dengan bukti-bukti atas kebenaran bahwa ia betul-betul dari Allah. Semoga melalui pertemuan ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerap datang rasa takut